Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wawan Idris Gintulangi, asal sekolah SMA Negeri 1 Pintu Galuman, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Manado, siap melaksanakan aksi 2 PPL siklus 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah ya, tampak ceria. Semoga keceriaan ini akan tetap ada sampai di akhir pembelajaran. Amin. Hari ini tampak Pak Guru ambil absen dulu ya. Tampak dari 24 siswa, 4 orang di mana keberadaannya? Ada yang tahu? Oh, izin ibadah. Oh, ada kegiatan ibadah Pranatal ya. Baik. Berarti Luki Perapi, kemudian Kristan Santo B, Miseril sama Yolan Komore ya. Jadi kita harus saling menghargai ya. Saling menghargai karena itu wujud toleransi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Supaya berkah orang pembelajaran hari ini, kita berdoa. Ya, silakan Adik Ulan pimpin doa supaya proses pembelajaran hari ini bisa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, untuk memupuk semangat nasionalisme kita, jiwa nasionalisme kita, supaya dalam proses pembelajaran orang tetap semangat dan jiwa nasionalisme itu tetap terpatri dalam sanubari kita berdiri semua, kita menyanyi lagu sorak-sorak bergembira. Silakan bergembira. Masuk pada proses pembelajaran, Pak Guru akan membagikan lembar tes awal, akan mengukur sejauh mana kompetensi yang akan dicapai nanti, apakah adik-adik dalam proses pembelajaran terkait materi ini sudah ada gambaran atau tidak, ya. Jadi untuk mengukur sejauh mana pemahaman terhadap pembelajaran yang hari ini kita akan pelajari, Pak Guru akan membagikan lembar tes awal yang akan adik-adik akan kerjakan nanti. Ini akan melihat sejauh mana kesiapan adik-adik terkait dengan materi yang akan Pak Guru sajikan nanti. Dalam pembelajaran hari ini adalah alur kegiatan pembelajaran hari ini. Pak Guru menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, kemudian penerapan 4C. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait tentang masa Orde Baru. Silakan simak gambar berikut. Apa yang terlintas di benak adik-adik setelah mengamati gambar berikut?
Ya, uang. Baik, good, terima kasih. Ya, gambar presiden. Oke, ini gambar nominal uang berharga nilainya 50.000. Nah, berarti kalau berkaitan dengan uang, ada gambar Presiden Soeharto. Menggambarkan terkait apa? Pelaku ekonomi, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini perkembangan kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Di dalam materi ini tentu ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, setelah adik-adik dalam kegiatan mengamati, diskusi, mengolah informasi, diharapkan adik-adik dapat menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan menunjukkan sikap peduli dan kerjasama. Bisa ini adik-adik ya? Jadi setelah pembelajaran hari ini, yang diharapkan nanti bagaimana kemudian adik-adik dapat menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi ya pada masa Orde Baru. Next, perkembangan ekonomi Orde Baru. Bagaimana sih kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru? Apa sih kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru itu sendiri? Ayo, adik-adik, siapa yang bisa? Silakan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Bagaimana sih kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu sendiri? Dan apa sih kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru? Tentu kaitan dengan pembangunan itu adalah dasar dari pondasinya adalah ekonomi adik-adik. Ketika ekonomi baik, maka pembangunan pun akan lebih baik. Nah, bagaimana sih? Ada yang bisa? Ada? Masih kabur? Masih kabur? Mari kita simak video berikut ini. Dirumuskan 3 usaha yang harus dilakukan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi Indonesia. Ketiga usaha tersebut yaitu mengembalikan kepercayaan luar negeri dengan menjadwalkan pelunasan utang luar negeri, mengendalikan inflasi dengan program impor besar-besaran, serta mengundang investor baik asing maupun lokal untuk menanam modal di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa Orde Baru bertumpu pada program yang disebut dengan trilogi pembangunan yang mencakup beberapa aspek berikut. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Video tadi ada gambaran tidak? Terkait pertanyaan di awal tadi, bagaimana sih kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru? Ada? Tadi setelah menyimak video, ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Ayo. Ya, silakan. Ardina. Yang pertama itu dengan membayar utang luar negeri. Yang kedua itu mengurangi inflasi sebesar 650%. Dan yang ketiga itu pengolahan lahan. Oke, terima kasih, good, luar biasa. Jadi aplaus dulu untuk Ardina. Ada yang mau menambahkan? Jadi begini adik-adik, terkait dengan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru, ya, setelah terjadinya pengalihan kekuasaan ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret, kemudian mengundurkan dirinya Soekarno sebagai presiden, diangkatnya Presiden Soeharto sebagai pejabat presiden, dan dilantiknya Presiden Soeharto sebagai presiden, maka pemerintahan Orde Baru itu diwarisi hutang luar negeri, di mana terjadinya inflasi. Next,
kebijakan ekonomi ini dalam rencana pembangunan 5 tahun. Yang pertama, berkaitan dengan itu rencana Repelita itu. Kemudian bekerja sama dengan negara-negara dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Tadi sama yang sudah disebutkan tadi. Pada masa pemerintahan Soekarno ini tidak melakukan kerjasama atau diabaikan. Pernah sempat IMF dan Bank Dunia itu menawarkan bantuan pada pemerintahan Orde Lama, tapi itu ditolak. Nah, beda sistem yang digunakan oleh Presiden Soeharto untuk menyehatkan stabilitas ekonomi, maka lakukanlah yang namanya pinjaman luar negeri itu sendiri. Pak Guru kasih SPG dulu. Masih ingat tak Bu? Masih ingat? Langsung Pak Guru kombinasikan ya. Siap? Siap. Dua-dua. Oke. Kurang kompak. 1-3. Sekali lagi. 4-1. Oke, luar biasa. Beri aku hebat semua kalian. Pak Guru mau sapa. Salam histori. Salam satu jiwa. Terima kasih. Oke, next adik-adik. Bagaimana dampak kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu sendiri? Ada dampak positif dan dampak negatif. Mari kita lihat dampak positif dari kebijakan ekonomi itu sendiri pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, dari dampak positif pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sehingga inflasi tadi ya itu menurun, mampu ditekan ya, mampu ditekan dengan melakukan pendekatan kemudian peminjaman terhadap bantuan dari IMF dan Bank Dunia itu sendiri. Mengubah Indonesia dari status negara pengimpor menjadi negara pengekspor, sehingga negara Indonesia dikenal sebagai negara swasembada pangan. Orang beras ini banyak diekspor keluar pada masa pemerintahan Orde Baru. Pak Guru akan bentuk adik-adik dalam kelompok, ya, karena ini sudah terbentuk dalam kelompok, nantinya akan ada bahan yang akan disajikan. Nanti adik-adik akan melakukan diskusi ya. Ya, LKPD sudah ada di depan mata adik-adik ya. Sudah ada di depan mata adik-adik. Silakan perhatikan petunjuk penggunaannya, ya. Petunjuk penggunaannya, apa yang akan adik-adik lakukan, ya. Di situ ada disajikan orientasi pada masalah, ya. Orientasi pada masalah itu nanti adik-adik akan menganalisis teks yang disajikan, kemudian ada pertanyaan yang disajikan terkait dengan analisis yang akan adik-adik cari data dan informasinya tersebut. Paham ini ya? Oke. Pak Guru berikan awal ini Pak Guru berikan waktu untuk melakukan pengumpulan data dan informasi. Diharapkan saling bekerjasama setelah itu ini kan sudah terbentuk diskusi kelompok diskusi ya. Diharapkan adik-adik dapat berdiskusi dengan baik dan benar. Silakan. Nah, LKPD ini nanti adik-adik sebentar. Ini kan ada masalah yang harus dianalisis. Setelah ini nanti kembangkan materinya ada pada box ini. Kembangkan materi, kemudian setelah ini kalian akan dibawa ke arah sini. Bagaimana sih kalian setelah mengamati teks itu melihat faktor-faktor yang mendorong Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan-kebijakan, kemudian kebijakan ekonomi yang dilakukan, kemudian ada hubungan antara kehidupan ekonomi dengan contohnya pemerintahan Orde Baru, dan bagaimana dampak penerapan kebijakan ekonomi terhadap masyarakat masa. Oke? Kemudian sebentar nanti pada saat diskusi Pak Guru juga akan melakukan observasi terhadap bagaimana pengetahuan adik-adik dan keterampilan adik-adik dalam diskusi. Saat ini Pak Guru akan melakukan observasi penilaian sikap terhadap adik-adik ya. Silakan
melakukan diskusi, pengumpulan informasi dan diskusi maksudnya. Bisa ya? Ini kelompok ini sudah bisa ya? Masing-masing kelompok nanti akan saling akan mempresentasikan, kemudian hasil dari presentasi ini nanti akan akan ada tanggapan tambahan dan sebagainya dari kelompok lain. Oke, Pak Guru mau tanya ke adik-adik. Kita akan mulai dari kelompok mana? Pak Guru berikan tawaran dulu. Kita akan mulai dari kelompok mana untuk presentasi? Oke, kelompok 1. Sepakat ya? Sepakat. Kelompok 1 kita mulai ya? Ya, silakan kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Indriati Dongkul. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan diskusi kami terkait dengan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Uraikan analisis kelompok mengenai faktor-faktor yang mendorong Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Faktor yang mendorong Presiden Soeharto untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru salah satunya adalah kebijakan ekonomi dan kebijakan politik adalah karena permasalahan ekonomi merupakan permasalahan krusial yang terjadi di awal pemerintahan Orde Baru. Hal ini diakibatkan ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa Orde Lama. Jadi, faktor yang mendorong Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru adalah banyaknya krisis yang terjadi pada pemerintahannya dan harus diselesaikan agar tidak adanya krisis lagi mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Kira-kira ada tidak yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah dikemukakan oleh kelompok 1? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, nampaknya kelompok apa tuh? Ya, silakan. Bagaimana Presiden Soeharto mengatasi permasalahan ekonomi dalam awal pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi ditanggapi oleh kelompok 1 bahwa kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan tadi yang Pak Guru tangkap adalah melakukan pinjaman terhadap luar negeri untuk mendukung perekonomian. Ya mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Ada? Dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Kelompok 3 mungkin? Ya silakan. Jadi tambahan jawaban dari kelompok kami, untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Soeharto beserta jajarannya melakukan perbaikan di bidang ekonomi, sehingga pemulihan dan keamanan finansial menjadi strategi yang mendasari pemerintah Orde Baru untuk bertahan dan membangun kembali kondisi tersebut. Iya, luar biasa untuk kelompok 3. Kira-kira Pak Guru kembalikan ke kelompok 4 sebagai penanya tadi terkait dengan jawaban yang telah diberikan, kemudian tanggapan yang tambahan jawaban yang diberikan, apakah ada tanggapan balik? Ya, cukup ya? Ya cukup. Beri aplaus untuk kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Atifah Blontor. Berkaitan faktor-faktor yang mendorong Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan kebijakan pada masa Orde Baru. Ya, Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Baru lama. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, melalui mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Ya perhatikan ya, siapa tahu dari teman-teman lain, kelompok lain ada tangkapan tambahan jawaban juga dari pertanyaan tadi toh ada saja. Ya, silakan. Menurut kelompok Anda, mengapa Soeharto dikatakan bapak pembangunan, akan tetapi pembangunan berfokus di Pulau Jawa? Ya. Beri aplaus dulu untuk teman saya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah Soeharto itu dikatakan sebagai bapak pembangunan. Tapi mengapa pembangunan itu tidak merata? Luar biasa, pertanyaan yang brilian. Ya, silakan Pak Guru berikan waktu, diskusikan bersama kelompokmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya mengapa Bapak Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, namun pembangunan hanya berpusat di Pulau Jawa. Jawabannya yaitu Presiden Soeharto selama 32 tahun itu membangun di segala bidang sehingga fokusnya pada pembangunan, maka dikeluarkanlah kebijakan realitas tersebut yang menjadi dasar untuk mewujudkan infrastruktur. Atas kebijakan tersebut, pemerintah berhasil menekan inflasi dan kehidupan masyarakat mulai membaik. Oke, luar biasa. Kita selesaikan proses ini. Pak Guru mau sapa dulu. Salam story. Salam satu jiwa. Salam story. Salam satu jiwa. Sebelum masuk pada kegiatan penutup, mungkin kita akan menyimpulkan terkait seluruh materi yang kita pelajari hari ini. Ya, mungkin yang bisa menyimpulkan siapa? Oh sini, ya silakan. Yang Ulan silakan menyimpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah banyak tertuju pada upaya yang menyelamatkan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi atau melemahnya nilai uang, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam pelaksanaan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang di masa Orde Baru. Pada program tersebut dapat
terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Kesimpulannya, pada masa awal Orde Baru, pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat, mulai dari pendapatan per kapita, pertanian, pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain. Upaya pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun, yang dimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir 1997 atau 1997 di Indonesia dilanda krisis ekonomi. Kondisi ini kian terpuruk, ditambah dengan KKN yang merajalela. Iya. Terima kasih beri aplaus. Jadi intinya adik-adik bahwa kesimpulan secara keseluruhan ini ya, intinya adalah seiring dengan pertumbuhan ekonomi maka harus dikeseimbangkan dengan antara pembangunan itu sendiri. Artinya pembangunan itu harus merata supaya tidak terjadinya kesenjangan. Pemerintahan Orde Baru itu berhasil dalam segi pembangunan, mampu menekan inflasi dan mampu membangun walaupun pembangunan tidak secara merata, tapi secara keseluruhan masa pemerintahan Orde Baru itu terbilang itu cukup baik. Dan sebelum mengakhiri proses pembelajaran, Pak Guru akan membagikan tes sebagai bahan evaluasi dari adik-adik. Nanti akan bersamaan Pak Guru bagi dengan lembar refleksi ya. Nanti setelah adik-adik isi lembar evaluasi ini, adik-adik juga akan berefleksi bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, apakah menyenangkan atau tidak. Tapi fokus dulu di evaluasi sebagai penilaian dari proses sejauh mana pembelajaran hari ini. Sudah? Oke, letakkan saja paling ujung. Oke, tiba saatnya kita pada kegiatan akhir dari proses pembelajaran, adik-adik. Ini merupakan akhir dari semester ganjil ya. Ya. Akhir dari materi ini adalah akhir dari materi semester ganjil. Jadi besar harapan dari Pak Guru sebentar nanti pertemuan selanjutnya pada semester depan itu berkesinambungan dengan materi. Tadi kan kalau segi antar di akhir dari masa pemerintahan Orde Baru, kita akan masuk pada masa reformasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran seperti biasa, berdiri semua sebagai warga daerah utara, orang punya bersama dulu. Mendapat berkah dari Sang Pencipta, orang tutup dengan doa tadi yang berdoa siapa? Perempuan kan? Ya. Sekarang laki-laki, silakan Adit pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, terima kasih. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap.